Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, alhamdulillah bisa ke Washington. Masya Allah. Ya. Doanya Wirda. When we came, it was snowy. Subhanallah. Keren. Iya benar. Itu jarang dan salju ya. Ada di mau taman anggrek. Ketiga. Ini asli. Makasih buat teman-teman imam, Mas Syarif dan kawan-kawan, buat dubes kita yang humble sekali nyambut kita ya. Teman-teman, buat orang-orang tua di sini, dan tentu saja buat Pak SBY dan donatur-donatur yang sudah membangun ini masjid. Kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan pengajian kita ada manfaatnya. Sekaligus sebagai doa buat yang belum berjodoh ya. Ada. Suruh ke depan aja yang belum. Jadi tandain. Iya. Al-Fatihah itu 50 riyal dulu. Jadi doa insya Allah. Kenapa coba Al-Fatihah itu jadi doa? Padahal misalkan without saying anything, but just read Al-Fatihah, tapi becoming doa what? Kenapa? Oh, gimana ya Fatihah kok bisa jadi doa? Nanti tantangan masjid ya, kalau udah jadi itu persoalan pendapat. Itu hati-hati tuh, gara-gara pendapat yang beda bisa pecah. Jadi tugas kita semua selain berdoa supaya masjid makmur, doa juga supaya ahlul masjid nggak pada berantem. Bisa jadi kita beda, tapi masa iya nggak ada yang sama kan gitu. Cari yang sama. Ya kalau soal beda, ya lana amaluna gitu, walakum amalukum. Kenapa coba ya sebelum kita baca Fatihah, biar bacanya mantep gitu. Kok bisa jadi doa gitu? Kenapa? Tanpa membaca apapun dari bentuk doa kecuali emang baca Al-Fatihah saja. Pertama, karena Al-Fatihah itu isinya adalah pujian. Al-Fatihah containing ya, the pujian. Pujian apa bahasa Inggris? Praise. Praise. Containing praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Himself ya yang teaching us the best words for thank you itu Allah sendiri yang ngajar. Yani bil ayat ats-tsaniyah in the second verse. Alhamdulillahi rabbil alamin. And we knew, kita tahu bahwa siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. So when we know the meaning of the second verse from Surah Al-Fatihah, terus kita bacanya ya, emang benar-benar dari hati, alhamdulillahirabbil alamin, becoming doa itu. Terus apa lagi? Kalau kita bersyukur kan dijauhin bala. Dijauhin tuh bala kalau kita bersyukur. Maka ketika kita membaca surah Al-Fatihah, sesungguhnya kita sedang protecting Allah. Oh, wah. Belum lagi yang lain-lain. Insyaallah dengan membaca surah Al-Fatihah jadi doa.
punya jodoh, dia berjodoh. Nah, insya Allah. Yang udah berjodoh bagaimana? Yang udah nikah bagaimana? Dia punya anak, Injil ya kan? Insya Allah, insya Allah. Yang belum punya cucu, oh cucu ya? Iya benar. Iya, biar anak turunannya jadi hafiz itu. Mudah-mudahan. Saya ya share our dream untuk ke depan, mudah-mudahan kita punya ambasador yang hafiz. Keren kan, jadi ambasador kalau masih sambutan. Baik, sebelum saya ngasih sambutan, mari kita baca suratul Baqarah. Asik ya, kita punya presidennya nggak? Mudah-mudahan nanti presiden yang hafiz Quran. Tiap pagi presidennya muncul di TV. Sebelum nelayan ke laut, sebelum petani ke sawahnya, sebelum anak-anak pergi ke sekolah, sebelum mahasiswa-mahasiswa pergi ke kuliahnya, sebelum pekerja-pekerja pergi ke kantornya. Yuk, kita ngapal dulu Quran. Mimpi nih presiden kok. Itu mimpi saya. Bahkan the dream 2.0 itu dream 1.0. The dream 2.0-nya apa? Semua presiden di negara ASEAN itu hafiz. Mungkin aja. Bener. Saya diundang oleh dua sekolah di Singapura, Al-Irsyad dan Al-Junaid. The best school, the best Islamic school in Singapura. Itu mereka preparing untuk menyiapkan the future leader. Saya termasuk yang diundang untuk coloring the next future leader by Quran. Oh keren. One ayat jalan di sekolah Al-Irsyad dan Al-Junaid. 3.000 loh, 3,000 students together memorizing Quran every day, one day one ayat. And the first ayat saya tuh langsung yang kemudian memimpin. Wah, nangis air mata saya keluar. Dulu air mata saya netes kalau ditagih utang. Ampun. Sekarang netes I'm crying because apa ya? Lihat anak-anak pada Al-Quran. Kalau kita buka YouTube Jepang, negara-negara yang non Arab, insya Allah bukan tidak mungkin itu, bukan tidak mungkin dream 2.0 ini bakal happening. Jadi misalkan hari pertama bulan suci Ramadan ngumpul misalkan 6 kepala negara misalkan. Pertemuannya bukan di istana, di Istiqlal. Setiap kepala negara memimpin 2 rakaat. Sebagai tuan rumah, ya kan, Presiden Republik Indonesia memimpin Isya dulu. Siapa kan? Yalah, kita sih nggak penting lah. Kita melahirkan yang penting. Nanti rakaat yang pertama dan kedua yang memimpin misalkan Malaysia 3, 4, 50, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus gantian. Insya Allah. Buat yang sakit, mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah dia bisa sembuh dari sakit. Apalagi yang punya utang ya, biar lunas. Nih muka-muka kartu kredit nih.
kayaknya makan tuh yang namanya di luar negeri ya kan. Ya, dan kita berdoa lah sama Allah supaya meninggal nggak punya utang sama sekali. Amin. Buat yang pada kerja biar pada sehat, biar pada panjang umur, rezekinya banyak, dan bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Buat yang belum pergi haji, ada yang belum pergi haji? Mana lihat? Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Mekah punya Allah, bukan punya yang punya duit. Mekah punya Allah. Mekah belong to Allah, not belong to Saudi or Indonesian government. No. Mekah punya Allah. Lillahi Quraisy, lillahi rihlat asy-syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal. Siapa rabb hadzal bait? Allah Subhanahu. Minimal umroh deh ya. Yang belum haji umroh deh. Umroh bulan suci Ramadan 10 hari terakhir, mudah-mudahan kalau bisa ada di bulan suci Al-Fatihah. Makasih ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak semua, adik-adik yang hadir, ibu duta besar ya. Ada istri saya yang di belakang. Ke depan. Mana? Jangan sampai yang lain berdiri mah. Salah. Wirda aja deh, mana Wirda? Kak Wirda sini, kamu Pak Fuad aja. Wirda sini, ayo baca Quran dulu buat tanda-tandanya di sini. Ini Wirda punya cita-cita jadi diplomat. Ya. Sini saya. Permisi jalan, permisi. Kasih jalan. Sama kasih dolar. Waktu kecil kita gitu sih. Asal cium tangan kasih duit. Ini Kak, kasih hadiah ibu-ibu sini biar punya anak hafiz-hafizah 30 juz. Dia sekolahnya di Jordan nih, SMP-nya di Jordan, tapi karena situasi kita tarik, mau kita taruh di Boston, apa di Washington aja kita taruh. Gimana? Washington aja. Tinggalnya sama siapa? Rumah saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم
ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Kasih ya Kak. Besok mau talk show dia di VOA kan? Insya Allah tentang cara menghafal Quran. Emang bagus nih kalau dia di sini bisa ngajar anak-anak adik-adiknya dia gitu ya. Nenek-nenek boleh. Insya Allah. Makasih Kak. Doain deh. Mudah-mudahan bisa jadi anak yang salehah. Ibu kalau pengen punya anak kayak gini, nikah. Udah ya Ustaz. Kan ada yang belum. Cari anak siapa yang pengen ngapal Quran, terus dia nggak punya duit. Kawinin. Iya ini. Itu salah satu cara. Biayanya. Cari guru-guru Quran ya, yang hidupnya enggak dari anak muridnya. Terus dia miskin punya. Terus kasih duit. Tanggung listrik. Tanggung airnya. Ganti karpetnya, stikernya yang baru, tarik Quran yang jelek-jelek, ganti Quran yang baru. Nah itu yang bikin nanti anak sampai cucu bisa banget. Insya Allah. So we know apa ya? Kita talking about giving ini, ngomong-ngomong tentang sedekah ini. Apa foto-foto aja langsung. Ini yang nggak tahan fotonya, atu-atu, aduh ampun. Di apa ini di New York tuh Sasamsi ada yang muter terus, atau udah mau muter lagi. Mudah-mudahan di sini nggak begitu deh. Saya nggak tapi demenin foto, demenin moto. Mudah-mudahan panjang umur ya. Saya itu tahun 2000 berapa ya? 2007 ya. It was 2007. I stopped for giving yang National TV, Trans TV. Saya cerita mudah-mudahan ini cerita diizinkan Allah SWT. I talk to my people in front of TV. Allah has His promise. If you give Him one, Allah will pay you back. I remember Januari, 7 Januari, tanggal 7 Januari saya bicara kurang lebih seperti itu. Among million viewers, there was a couple. Ini saya sambil latihan bahasa Inggris ceritanya. 3 minggu homestay nih. Ya, mudah-mudahan nambah pinter gitu bahasa Inggris. Saya betulin kalau salah ya. Among them there was a couple. Dia tukang nasi uduk. Apa itu nasi uduk? Bahasa Inggris. Susah. Apa ya? Doanya seller gitu. Gak usah dipikir. Pokoknya bahasa Inggris mah yang penting bahasa Inggris salah paham ya. Apa salah yang penting paham. They were watching. They were watching me and listening me. Ibu bapak yang terhormat Allah, enggak semua orang bisa dapat hidayah.
many people know about giving. Do they give to Allah? Belum tentu. Belum tentu. Atau hidayah. Ini suami istri ini waktu pertama kali dengar, ya, nggak kayak sendal. Sendal itu kan kiri kanan, ya. Yang kanan jalan, kiri ngikut, kanan ikut. Ya. Ada kalanya suami istri nggak kayak sendal. Suaminya lari, istri diem. Ada si suami berhenti gitu kan. Kenapa lu? Ada kalanya si istri yang ngebut, si suaminya enggak. Istri rajin sholat malam, suaminya komen, lu sholat dulu lu. Gue kapan? Gue jadi nggak doyan. Belum tentu asli, belum tentu suami seneng gitu ya. Ketika dia izin puasa sunnah, apa iya? Belum tentu. Makanya bersyukurlah kita ibu bapak datang bersama keluarga. Benar. Nyiapin nyawa berdua, buka berdua, cakep. Yang nggak cakep bertiga gimana ceritanya? Sama anak ya, anak boleh. Nggak usah dijelasin. Ini waktu pertama kali dia dengar saya, ibu berdua nih nggak aku. Si suami bilang, bener nih Ustaz. Bener nih Ustaz. Rupanya ada cerita tuh, ada backstory-nya. Dari awal ya, from the beginning 2006, dia ngumpulin duit. Gocap, cepet, 200, 300, kadang-kadang gocap lah. Buat apa? Buat bayar kontrakan dia. In the end of 2006, dia punya kontrakan, di situ dia dagang. Kalau dia nggak bayar, dia punya rent house ini, maka dia harus pindah. Kalau seorang pedagang, jangan pedagangnya pindah buat kita aja pusing tuh. Masalahnya kaitannya sama sekolah anak, kami segala macam. Nah rupanya dia kumpulin duit, dia tuh seperti kita sebagian kita kan gitu. Kita ini kan punya apa ya? Punya ajaran dari kecil. Sedikit demi sedikit, lama-lama Habis. nggak benar. Sedikit demi sedikit, lama-lama habis juga. Kayak pernah nabung aja. Kita begitu. Coba ya, sebulan 1 juta nih. Kalau 10 bulan jadi berapa? Nggak biasa nabung nanti. Habis. Mana ada nih? Di mana-mana orang nabung 1 juta nih, jeder. 10 bulan tinggal 3 juta. Ada aja judulnya. Bulan ke-5 cesar lah. Bulan ke-6 anak masuk sekolah lah. Nggak benar. Nabung itu salah. Yang benar itu cuma 2. You have only 2 choice. Apa? Yang pertama, lu dagang. Dagang mau ngapain kamu? Dagang. Yang kedua lu sedekah. Itu aja pilihan. Kalau nabung, waduh dibohongin bankers. Soalnya ini ada dari world bank nih. Belum kita kena biaya administrasi kalau kita beli pulsa di situ, kita bayar listrik di situ, kita bayar kredit di situ, betul? Kecuali kita punya niat lain baru benar menabung. Apa niat lainnya? Ikut bangun ekonomi. Jangan salah tuh. Jangan niat nabung buat aman, dosa. Emang benar tuh bisa aman? Enggak ada yang aman, ini Allah bikin aman. Jadi niat nabung yang paling benar itu, ini kita nabung ini bank supaya ekonomi orang pada jalan gitu. Itulah satu-satunya niat gitu Mas Arif yang reasonable for us to save our money in bank. Kalau enggak, stupid juice.
Choice. Benar nih ngomongnya. Tapi kalau kita nawaitunya lillahi ta'ala untuk membantu orang, it's a pinter choice. Smart. Okay. Si tukang ngasih odok ini balik lagi ke cerita kita. Nah, mungkin kayak kita orang buat bayar dia punya kontrakan. Berapa duit? Itu kan ya. Kontrakannya kurang lebih berapa ya? Saya agak lupa. Ingat sedikit. Itu sekitar 1,4. Tapi dia berhasil nabung juta. Biasanya kalau ibu bapak butuh 1,4, terus udah ada sejuta, what will you do? Pinjam. Jujur. Yes, the jujur man. The honest man. If you need 1,400,000 rupiah and already 1 million, what will we do? We borrow for the rest. Gak belajar. Kenapa kita pilih yang seperti itu? Karena kita nggak ada ilmu yang lain. Apa ilmu yang lain? Ilmu minta. Minta sama mertua sama terutama minta sama Allah. Yang kedua, ilmu sedekah. Yang satu ini ilmu minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kedua, jangan. Dengan teori 1,4 dia punya butuh pakai sedekah, yang harusnya dia lakukan adalah dia kurangin yang sejuta. Kan tinggal 400 sisanya nih. How much the rest is? 400,000. Okay, if you want to get 400,000, what should you do? Give 40,000. Nah, gitu. The logical thinkingnya seperti itu. Based on the promise of Allah, He will give you 10 times. Give Him one. Udah mulai lancar. Belajar kalau sampai. Aneh kursus dulu nih perjalanan. Nggak enak jadi orang bodoh ya. Saya berasa gitu. Makanya pengennya belajar ya pintar. Alhamdulillah. Vocab a day, gitu kan? 300 days, 300 vocab. Insyaallah. Benar. Harusnya yang dilakukan adalah kalau emang lu kurang 400.000, yang minjem. Berapa duit yang lu punya? 1 juta. Ambillah 40.000. Buang tuh yang 40 sama. Nanti jadi berapa gitu. Bukan tinggal aja. If you have 1 million, you give 40,000 for Allah. Pertanyaannya harusnya becoming berapa? Jangan bahasa Inggris total bu. Jangan serahkan semua kepada asing. Iya, harus ada lokalnya di. Selamat morning, ya. Jangan semua good morning. You have to introduce your language, huh? You have to introduce your bahasa. Selamat morning, ya. Please open the pintu. Punya 1 juta, udah punya 1 juta, bukan bersyukur malah jadi yang lain. Maaf ya Allah. Allah will
give you 1 million, why you looking for us? Kenapa lu nggak balik ke Allah? Tinggal ngomong doang susah amat. Ya Allah, udah ada 1 juta. 400 sih pengen tangannya apa? Mestinya lu gitu. Betul nggak? Kenapa jadi nyari yang lain? Oh salah. Udah dikasih tanah. Kebiasaan kita kalau mau bangun nyari orang. Allah bilang, yang ngasih tanah aku. I'm the giver. Saya ini pemberi. I give you land. You wanna build a house on your land? Okay. Anda berpikir saya nggak bisa ngasih? Do you think I cannot build it for you? Oh salah gitu. Kesalahan terbesar kita bukan soal nggak sedekahnya sebenarnya, nggak mintanya. Tahu nggak? Bukan soal nggak sedekahnya, tapi ente nggak minta. Di nggak sedekahnya nggak dosa, yang dosa itu nggak percaya. Kalau nggak sedekah, sedangkan situ tahu bukan dosa, bodoh disebutnya. Tapi kalau nggak percaya, lo kafir. If you deny, you kafir. Tapi kalau gimana ya, bukan nggak percaya sih, percaya gitu. Cuma dia ragu-ragu aja disebutnya, ragu-ragu, bodoh, nggak paham gitu aja, nggak berani. Tapi kalau gua nggak percaya, bagaimana juga aduh bahaya. Nah di urusan kebutuhan kita, dosa kita apa? Nggak minta. Gila dikasih tanah malah nyari duit buat renovasi dari pinjaman. Oh sama. Pagi-pagi masuk aja ke tanahnya, bawa sejadah, sholat duha aja di atas tanah, pasang spanduk kecil, don't disturb, jangan ganggu, gue lagi duha. Kita sholat duha di atas tanah yang kosong, tinggal ngadu sama Allah. Inna duha wal bahar wal jamala wal quwwata wal qudrata wal isma wat tanah buka wa rumah wa duita kullu lillah wa everything is belong to Allah. Just ask. Tolong dikoreksi Ustaz Fahmi Zubair, jadi malu ini. Semua punya Allah, sah. Punya Allah, kenapa lo nggak minta? Minta aja. Udah dikasih. Kayak gini Ji, ente dikasih cincin sama orang tua. Ente punya kebutuhan nih. Cari sono, cari sini nggak ketemu, tiba-tiba mutusin jual cincin. Your parent don't care. Oh, ma. Kenapa kamu gak ngomong? Kalau emang kamu ngomong, kan mak bisa bantu, jangan dijual cincin. Itu cincin peninggalan Sumema yang ke-7 loh. Banyak udah dikasih tanah, kok minta yang lain. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Attakhidhu min dunillahi yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum
idzan lafi dhalalin mubin. Amantum birabbikum fasma'u qila adkhulil jannah. Terus iya tahu terus lupa dulu nggak ingat ya. Ayo satu aja ya, masa dia nggak ada yang apa nggak mungkin ya. Ayo satu. Pola. Nah iya ayo pola. Kamu bima ini. Tadi rame-rame pada hafal, terus sendiri pada lama. Nih ibu-ibu Washington dan seluruh ibu-ibu yang pada hadir di bapak Yasin itu 83 ayat, 83 verses, 83 ayat. Memorize it, apa itu? One day one ayat, di kuliah min ayat, satu hari satu ayat. 83 hari kalau lari bisa. Coba aja, ya satu hari satu ayat. Hari pertama Yasin, gitu ya. Kalau udah hafal jadi imam. Assalamualaikum Kiai. Ini jadi imam. Iya, karena ngafal terbaik itu dipakai. Jadi imam tuh keren, apal satu langsung jadi imam. Namanya aja imamnya harus nyetak imam. Pertama kali mungkin bu, suami ibu berdiri jadi petok. Modalnya jadi imam apa? Modalnya jadi imam? Bukan, DM. Kasih tahu jemaah. Saya jadi imamnya. Salat maghrib nih, kita baca surah Yasin. Cuma garukan. Salam masjid gua. Kita baca Yasin. Walam Saya pengen ya ada program nanti dari Imam dan dari Nusantara Foundation, yakni Amerika Menghafal. Amerika Menghafal. Masya Allah. Amerika Tahfal. Nggak ada orang Amerika yang Muslim khususnya begitu, kecuali dia yang ngapal sehari-hari. Begitu dia pulang 10 tahun yang akan datang, dia sudah jadi hafiz dari Quran. Iya loh. Ngapain coba di sini waktunya panjang kan? Kasihlah 5 menit buat kamu. Sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salaman ya kan? Ada yang nanya, lain sampai nama Amro. Langsung doang. Ada yang paham rupanya, ada yang paham sering dengar sponsor. Inti muridnya si Mansur ya. Wan ayat deh. Iya ji, ada baru sehari.
Okay, good. Start from the small thing and then istiqomah. Habis itu jangan ke masjid dulu nih. Jangan ke masjid dulu. Hafalin dulu. Kira-kira 7 hari, seminggu kita datang lagi ke masjid. Waalaikumsalam. Mau jadi imam lagi? Iya, jadi imam lagi. Yasin lagi. Iya, Yasin lagi. Ya, jalan. After 7 days, 7 ayat. Semua sepupu. Tidak bisa tersuka. Kita baca Yasin. Salat fardhu maghrib 3 rakaat. Imaman baca Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin emang baru 1 ayat, tapi today 7 ayat. Kita bagi dia tuh, rakaat pertama 4 ayat, and then the second rakaat 3 ayat. Oh. Kenapa sholat ibu bapak nggak pernah enak? Makanya nih itu dulu. Sholat malam amok belum. Wah. Kenapa kuliah lagi? Kuliah lagi. 11 rakaat itu terus. Malaikat juga dipur. Malaikat yang sebelah aja. Paling sama ya Pak. Tapi kalau bacanya beda-beda, kejutan. You shocking the angel. Setiap hari malaikat nyatetnya gembira. Ayat apa lagi? Tiap hari dia ngapal. Ayo kita bareng-bareng 4 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahu Akbar. Taruh yang kedua tinggal terus. Tanzilal Azizir Rahim litunzira qauman ma tunzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Allahu Akbar. Sehari 7 hari panjang. Hilang lagi dari masjid. Pindah masjid. 14 hari muncul lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Marhaba. How are you, Mr. Yasin? Fine. Jemaah senang imamnya beda-beda bacanya. Maju.
jemaah yang mana 77 nih kayaknya 14 hari. Ayo Bu, Pak. Saya bilang sama Jarif, kita fundraising hari ini, malam hari ini, not for masjid tapi for tahfidz, for Quran. Tadi saya periksa nilainya, saya bilang ini nilai tambahin bagaimana Ustaz? Kita datengin murid-murid saya yang udah hafid 30 juz, yang suaranya bagus, dia punya talenta ngajar, bla bla bla. Kalau perlu kita datengin 2, laki yang perempuan. Masukin di struktur biaya, masukin supaya imam menjadi tahfidz center. Asik kan? Gitu. Nanti putra putri ibu kemana? Nggak bisa kembali, baik kok. Baik internet, tapi ada yang ngawangin. Kalau kita kan pada sibuk sih, bangsa busy punya. Ya harus ada satu lah yang standby, ya kan? Nah yang standby ini masukin dalam anggaran. Saya bilang, Ji masukin ya. Nggak gede kok, nggak gede. Totally $200.000. Kalau nggak gede $200.000 coba handphonenya. Maaf. $200.000 itu jangan ditanggung sendirian. Kalau sendirian jadi yang punya duit sampai $200.000 ya kan. Kalaupun punya mikir lah misalnya. Ini $200.000 kan setahun tuh ya. Kita bagi dah. Kita bagi berapa? Misal kita bagi 500 orang. Ya. Kalau $200.000 dibagi 500 orang, insya Allah nggak gede. Anda coba hitungin deh ya. Cerita nasi uduknya bersambung insya Allah. $200.000 dibagi 500 orang. Oke? Ketemunya seorang 400. 400 ini jangan dibayar sekali bayar. Jangan sekali bayar. Berapa yang dibayarnya? 12 bulan. Kalau 12 bulan, ini $33. Orang kalau cuma buat bayar persis doang, mikir deh, $33. Tapi kalau dikasih tahu, $33 ini ada kartu buat 5 orang makan pulang. Situ, suami situ, istri situ, sama 3 anak misalnya. 3 dibagi 5 jatuhnya $6 sih sebulan. Tapi dia 2 tahun habis sih. Oh murah. Kalau ada yang bilang mahal nih, kita bilangin Israel malam ini. Biar dia angkat aja. Terus saya apa? Kembali. Hati-hati ya, hati-hati. Udah punya tanah, nyari pinjaman, hati-hati. Bisa-bisa kita jadi kena dosa sendiri. Ustaz, kita kalau nggak minjem dari mana duitnya kamu tambah lagi sharingnya loh. Kecuali kita tetap minjem, tapi sebelum minjem kita lapor. Nggak syirik contohnya. Contoh, ada tawaran nih ngambil kredit berdasarkan kita punya gaji. Bawalah dulu ke Allah, sholatlah dulu. Jangan ngitung bisa nggak di bulan. Ntar dulu ngitung, gampang. Datang dulu ke Allah. Nah datang ke Allah itulah yang bikin Anda menjadi selamat dari dosa yang namanya mengabaikan apa yang karunia Allah. Pokoknya logikanya sederhana nih. Allah udah masih tanah. Ente mau bangun tanah itu jadi rumah, kenapa nyari yang lain? Marah dong yang punya. Itu aja logikanya, sederhana. Supaya kita safety, selamat, nggak kena dosa begitu. Tauhid dia tipis nih. Ya kita sholat. Ya Allah, gimana caranya sih kamu? Apa yang mau minjem? Kalau emang harus minjem, apa yang kau mau tanggung jawab angsurannya? Kalau emang ini mudah itu. Oh, istiqomah kan begitu. Istiqomah kan seperti itu. Kalau di urusan baik, mudah ya. Betul nggak? Nah, kita kan main utang-utang aja. Nggak boleh. Makanya itu jadi susah. Sebelum kita gesek kartu kredit, kita baca Fatihah dulu. Gampang. Iya bener loh, doa aku nggak kusok gesek aja. Doa masuk pasar apa sih, Ji? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ulama taquluna la su. Ente harus doa. Ini nggak pernah doa masuk pasar. Jadi begitu dia masuk hariman punya wudu di sekolah dia semua.
Nyoyok. Kalau main urusan gini-gini. Tapi karena dia banyak istighfar, pulang bawa kantong kosong. Alhamdulillah. Selamat nih. Nah, si orang ini bu, si tukang nasi uduk nih. Tuh balik kan kita ceritanya belum selesai. Si tukang nasi uduk ini seneng banget dapat berita siapa yang ngasih 1 dapat 10. Nggak semua orang pak senang dapat berita ini. Siapa yang ceramah? Besok masuk, nah bareng. Kenapa ya? Ntar hilang gitu. Ada lagi ibu-ibu, siapa yang ceramah? Besok masuk, jangan bawa cincin. Gitu. Tadi copotin Ustaz. Gile, suzon banget. Kenapa? Karena dia belum kenal sama Allah ya. Belum kenal Yesus masuk. Kalau dia kenal sama Yesus masuk, dia gembira hatinya. Siapa yang datang? Yesus masuk. Allah. Subhanallah. Ya, bukan cium dia ada banget. Saya nggak punya anak dulu. Dengar dia ngomong, "Ani sedekah jadi punya anak." Oh, tahu, nggak bohong aja nggak cinta. Bukan aneh belagu ya, tapi rata-rata begitu. Yang nggak tahu itu, apalagi punya pengalaman sial gitu. Misal gitu, habis sedekah malah dipecat. Gitu. Terus nggak ada banyak sangkanya. Belajarnya segitu-gitunya, nggak mau nambah, udah mati deh. Untungnya Allah tuh maha mursyid ya, dia itu apa namanya, rasyid, maha memberikan irsyadat. Kadang-kadang after 3 years dia baru memahami, baru understand. Jadi dia balik lagi. Kalau enggak, rata-rata orang ampun. Nasi tukang nasi uduk ini butuh duit 1,4 juta rupiah. Di dalam waktu yang singkat saya berusaha masukin Amerika apa, masukin soal tauhid juga, termasuk ke masjid. Hati-hati masjid. Masjidnya itu bukan karena donatur. Kalau kita salah ngomong, kita jadi pengurus dosa. Kita jadi pengurus nih. Bukannya kita jadi dapat duit, dapat amal orang, jadi dosa. Kenapa? Karena ngegantunginnya sama jemaah. Padahal kan yang bangun masjid juga bukan orang sini juga hitungannya gitu, bukan tinggal di sini. Harusnya kan kita balikin lagi ke posisi itu. Yang bisa mendanai ini siapa? Allah. Nah kalau kita salah-salah nih, jadi ngarepin sama jemaah, waduh celaka juga. Jemaah masuk surga, kita yang masuk neraka. Aneh juga gitu kan. Apabila Anda berdiri di sini lalu menganggap Anda lah yang akan menghidupkan masjid, dosa, sok banget sih. Emang lu siapa bisa mendanai masjid? Apakah duit kamu bisa menghidupkan masjid? Jangan. Tauhid tetap ada. Kenapa kita mesti minta mereka sedekah? Kita bukan minta, kita ngajarin. Lo mau sedekah alhamdulillah. Nggak mau kan udah gue bilang, lapor ke Israel aja. Ini orangnya pelit, coret ya. Enggak lah ya. Judulnya bukan asking bos, tapi teaching. Judulnya bukan hoping, tapi teaching. Kita yang ngajar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, orang begitu tahu tentang janji Allah. When he knew that the promise from Allah Subhanahu Wa Taala is always true. It's always true. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا. Kalau orang pintar, dia senang mendapat yang begini. Masa sih kalau masih 1
dapat 10, tapi yang ngomong Allah. Begitu yang ngomong Allah, happy dia, senang. Kenapa senang? Pecahlah masalahnya, dapat solusi lah problemnya. Bayangin Pak, setahun ngumpulin 1,4, nggak dapat kan? Jadinya berapa tadi? Dapatnya berapa, ingat nggak? Cerita udah kemana-mana nih. Butuhnya 1,4 juta. Nih coba lihat tangannya, lihat tangannya lihat. Ini emang udah jam ngantuk nih. Lihat tangan saya semua, lihat deh. Butuhnya berapa? 1,4. Udah ngumpul berapa? Berapa lama? Setahun. Capek. Tiba-tiba Allah ngomong. Aku kasih 10. Apa yang gak ada? Bentuk orang mukmin. Mah, lihat tuh mah. Dia ngomong sama istrinya. Bu, lihat bu, Ustaz. Istrinya worry, khawatir. Ustaz nih ngomongnya suka gitu deh. Hypnotize people gitu. Yang abah denger apa? Abahnya bilang, katanya Ustaz, siapa yang ngasih 1? Dia dapat 10. Istrinya tambah muas. Terus kita ada 1 juta nih. Nah, si suami ar-rasikhuna fil ilmi, dia begitu dapat ilmu, yaquluna amanna bihi, dia bilang saya percaya, I believe, saya percaya. Itu bukan perkataan Yusuf Mansur, itu perkataan Allah. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Maka masuklah kemudian si tukang nasi uduk ini kepada posisi ulul albab. Tapi si istri belum, frekuensinya belum masuk. Beda sama ibu-ibu di sini. Beda. Setel, satu setel. Sendalnya ke kanan, dia ke kanan. Sendal ke kiri, imam ke kiri, dia kiri. Masya Allah, bersyukur Pak punya istri begini, diajak ngaji Mak. Bersyukur ibu juga punya suami. Satu setel, benar. Sahabat kita ini enggak satu setel. Terus ya kalau kita sedekah 1 juta nih Bu, kita bakal punya duit 8,6 juta. Ini bukan kalimat saya, tapi ini kalimat si Ibu. Kalau saya ngasih 1 juta, if I give Allah our 1 million, we will have 8.6 juta. Dari mana? Dari mana kok 8,6 juta? 10 juta dapat nih, terus bayar kontrakan 1,4, sisanya 8,6. Ini ar-rasikhuna, ini orang pintar ini, smart. Oke. Sebaliknya kita suka nuduh orang yang begini hitung-hitungan. Dari mana hitung-hitungan nih? Allah yang ngajarin, kalau emang lu pintar jadi pintar dong. Jangan ngomong jadi hitung-hitungan, apa yang Allah hitung-hitungan amat. Bukan itu. Ini masalahnya bukan hitung-hitungan, ini masalahnya percaya apa enggak, gitu aja. Saya sekalian jawab dari pertanyaan yang selama ini ada di masyarakat. Tentu saja dari pikiran saya boleh berbeda. Ketika berbeda, ya syukur. Kalau saya mau begini, Ji, nggak sedekah aja gue boleh minta, gitu aja. Kenapa jadi gue sedekah jadi nggak boleh minta? Di mana ceritanya? Saya butuh 10 juta, terus saya minta aja kok. 10 ya Allah, 10 ya Allah, 10 ya Allah, 10 ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Lah, ketika saya sedekah 1 juta, mengharap 10 juta jadi nggak boleh. Mendingan gue nggak sedekah. Kenapa? Sedekah malah yang gue minta. Kemarin nggak ada halaman gue minta, sekarang jadi ada halaman yang gue nggak sedekah. Salah kan? Yang benar gimana hitungannya? Lu nggak sedekah aja dibagi, apalagi sedekah mestinya gitu, mestinya gitu. Istrinya nanya dari mana lah, dijabarin gitu, tukang nasi uduk Syafi'in. Ini orang Lapindo, Sidoarjo. Tahun dimana itu daerah dikarunia Allah, ya, musibah. Kata si istri, jangan.
yang punya kontrakan ngasih waktu kita 2 minggu, 2 bulan. Akhir Februari kita kudu bayar. Abang tahu, abah tahu, kita nyari duit 1 juta ini setahun. Lah waktu kita tinggal 2 bulan, tinggal jadi 400, insya Allah ketemu nih. Tapi kalau nggak ada 1 juta, jadi 1,4 juta lagi. Tapi kan Allah nanti bayar, Bu. Itu kalau Allah bayar. Kalau Allah nggak bayar, siapa yang tanggung jawab? Si suami bilang, kita datang ini cuma hasil. Kita jadi datangin. Kita kenal enggak? Ngomong di TV. Apa saya ngomong di TV? Nyampein aja saya bang. Kenapa jadi saya tanggung jawab? Ada-ada aja. Tapi the husband lead her. Si suami memimpin si istri. Apa percaya? Apa percaya? Ya sudah. Kalau percaya saya nggak tanggung jawab. Kata si istri. Bismillah. Dibagi itu. Si istri cerita kepada saya. Di bulan Maret di depan istri saya di Bandara Juanda Surabaya. 1 year after, 1 tahun setelahnya, di 2008. Si istri bilang, Ustaz, waktu suami saya bagiin 1 juta, kayak keseset hati. Itu duit boleh mungkin setahun. Kamu dia bagiin, ya Allah, Ustaz. Saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan emang benar dikabul. Apalagi saya ngomongnya Bu tajam banget buat itu. Sekarang agak kurang galak nih kalau ngomong sedekah. Masih ngajarin tauhid, masih ngajarin. Apalagi kalau misalkan saya lihat kan 200.000 dolar itu kan nggak mahal ya. Ibarat kata Imam, ente sama pengurus sholat malam 7 Jumat aja, datang orang lain nutup tuh 200.000. Saya BBM WhatsAppan sama Samsi. Kalau bukan karena emang ngajarin sedekah, males saya ngomongin sedekah. Dimana kita ini mau sedekah, seakan-akan cuma kita lah yang bisa nutup di masjid. Males. Kenapa yang males? Kita dosa. Itu dia. Padahal cuma buat 200.000, baru 7 Jumat. Tiap malam Jumat pengurus, cek. Sholat malam begitu, 7 Jumat. 400.000 kali Allah kasih. 200.000-nya buat imam, 200.000-nya buat Nusantara Foundation. Kalau perlu dari sini kemudian nyebar ke seluruh American State. Siapa yang butuh duit? Siapa yang butuh duit? Nanti ada yang bilang, mau bagi nggak? Mau gue sholatin? Lah, gimana? Tinggal minta bos. Ayatnya tadi saya baca tuh maghrib. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah. Tapi karena ini menjadi pelajaran, bukan karena panitia minta, harus digarisbawahi. Bukan karena panitia minta, tapi karena Anda yang mau sedekah. Apalagi siapa sih yang lebih berhak bersedekah atas masjid ini? Orang lain. Waduh, malu dong. Masa orang lain sedekah sedangkan kita di sini ada? Harus punya muru'ah, punya izzah. Saya ngomongnya tajam banget. Waktu itu Selasa kalau nggak salah. Saya ngomong tuh di depan Trans TV, di Trans TV. Kalau siapa orang yang sedekah nih malam nih sore, insya Allah minggu depan ketemu saya, Allah udah ganti 10 kali lipat. Kencang doanya tuh, Syafi'i sama istri. Allah. Dilala Bu, begitu ketemu Selasa depan, tuh duit belum diganti. Harap-harap boro-boro jadi 10, 1,4 aja begitu. Atau balikin deh kalau emang gak balas gitu. Nih kan angitnya nggak ada. Jadi begitu 4:30 ada yang muncul di Trans TV, istrinya bilang begini, nah Ustaz kamu tuh. Apa itu? Duit kita jadi hilang. Ya Allah ya Rabb, saya beristighfar pada Allah ya. Cerita ini mudah-mudahan bukan karena apa, karena memang kita pengen belajar. Si Syafi'i ngeliatin saya, ini si Ustaz ngomong enak banget. Udah begitu topiknya ganti Pak, beda tema. Ya udah, lewat aja. Tapi Syafi'i mau kuat. Apa kata Syafi'i? Bu, Allah itu
Februari. Ini baru Januari, minggu kedua nih. Udah sabar aja, mudah-mudahan Allah bayar. Ya tunggu aja. Minggu ketiga, minggu keempat. Makanya ada doa tuh setelah ayatnya. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Apa doa setelah dia percaya, dia beriman? Apa doa setelah kita percaya, kita beriman? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baru tuh doa yang berikutnya, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna allaha la yukhliful mi'ad. Ada doa penyelam Ustaz Syamsi. Bainal rasikhina bainal ayat fiha ar-rasikhuna fil ilm sama inna allaha la yukhliful mi'ad. Apa itu ayatnya? Rabbana la tuzigh qulubana. Syafi'i diteguhkan oleh Allah, istrinya makin mulia. Tapi besok takdir Allah menakdirkan suami istri ini akhirnya satu step saja. Namanya juga proses. Tapi 4 minggu berlalu nih. Syafi'i yang tadinya nggak goyang udah mulai goyang karena masuk Februari. Ada apa di bulan Februari? Ada deadline. Kita cepat hilang pikiran, hilang iman ketika bicara deadline. Padahal bagi Allah nggak ada deadline. Mana ada deadline? Yang ada deadline aja kita. 1000 kali deadline itu terjadi. Kalau Allah bilang belum. 1000 kali belum deadline. Kalau Allah bilang keluar. Nggak ada urusannya sama deadline. Urusannya sama Allah. Ayatnya dibaca tuh nama Buya tadi. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ngapain? Yudabbirul amr. Ngatur semua urusan. Artinya nggak berurusan. Tapi sebagai manusiawi goyang nih. Begitu masuk Februari istrinya nyindir dulu, mana nih Februari nih. Tapi apa yang mau dikata yang nggak ada. Jalan lagi minggu ke 6, minggu ke 7, di minggu ke 7 Pak, ini udah mau habis ceritanya. Ceritanya udah mudah. Pasang kuping yang benar, kalau enggak hilang manisnya. 7 minggu berlalu, istrinya ganti memikir. Bang, Abah, ke rumah orang tua saya. Udah tahu dong, udah bisa nebak ngapain. Mau Syafi'i cerita di bandara, nama saya istri saya. Ustaz, waktu itu saya lebih memilih mentokin sampai akhir Februari. Penasaran saya. Maka saya bilang sama istri saya, no, kita nggak bakal pinjam ke mertua. Bah, kalau kita nggak pinjam, kita udah punya langganan. Kalau kita nanti harus keluar dari sini, gimana ceritanya? Ya apa? Kalau emang itu yang terjadi, biar aja. Biar Allah lihat, gara-gara kita sedang kita diusir, biar aja. Hebat loh, hebat ini, hebat udah sampai bab tawakal kan? Ya dong, udah sampai bab tawakal. Ya,
abang mah, ya abang. Nah minggu ke-7 itu Syafi'i mimpin lagi. Apa kata Syafi'i? Kamu tuh ya tiap hari ngomonginnya kontrakan. Ayo kita keluar. Kita pergi keluar. Kita cari rumah. Buat apa cari rumah? Kita beli. Kata Syafi'i. Kalau nanti kita diusir, kita pindah ke situ. Oh, saya ini udah gila, tapi ternyata masih ada yang lebih gila. Istrinya cerita ke saya, Ustaz, sejak itu Ustaz, doa saya berubah Ustaz. Saya cuma berdoa sama Allah, ya Allah, nggak apa-apa deh. Kontrakan nggak apa-apa deh. Duit nggak dikasih apa-apa. Di suami saya, ya Allah. Dibaik aja. Masa ini nggak ada duit buat bayar rental, buat bayar sewa, dia mau beli. Tapi kata istri Syafi'i, ini true story loh. Kata istri Syafi'i, itu ceritanya waktu saya launching Duha Nasional tanggal 14 Juni tahun 2008. Cerita awalnya, prolognya udah saya cerita di dulu. Jadi yang pengen tahu cerita awalnya, ya tinggal lihat kopi ayamnya. Nanti besok kita sambung lagi, kita usaha 3 minggu ini ceritanya beda-beda. Pengalaman yang beda-beda. Yang mau seru-seruan ikut saya aja terus. Minggu 3. Atau monitor live lewat radionya Imam atau radio Ihsan atau lewat video. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di minggu ke-7 itu Syafi'i ganti memimpin. Bu, ayo kita keluar. Kita cari rumah siapa di sini yang mau dijual, kita beli. Kata istrinya, Pak, Ustaz, karena saya juga pusing, saya stres. Jadi saya bilang sama suami saya, ayo, dia cari rumah yang mau dijual itu. Allah Akbar. Dia tawar. Assalamualaikum. Melihat pintunya kayak gitu, si istri bilang, Mbak, jangan yang ini yang ditawar. Ini mah bakal beli. Apa kata si Syafi'i? Udahlah, tinggal ketok pintu, lihat-lihat aja, juga pusing amat. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya mau nanya, betul rumah ini dijual? Oh betul. Buat siapa? Buat saya sama istri saya. Dibelatin tuh, dari ujung kepala ke ujung kaki. Ini wajahnya wajah kontraktor, wajah orang susah. Buat bapak? Iya buat bapak. Buat saya? Oh iya. Masuk. Duit kan nggak bohong ya. Maksudnya juga nggak juga cerita juga gitu kan. Masuk, begitu masuk si istri narik-narik Syafi'i. Ayo bang, pulang. Udah lihat dulu ya. Kamarnya, kamar mandinya, semua bla bla bla. Duduk di ruang tamu, buka harga. Berapa duit nih Rum? Berapa duit apa bahasanya? Omat, iya omat sih, susah banget ya. Omat aja. Dia bilang 700 juta. Ngedengar 700 juta, istrinya bangun. Ayo bang. Ini ibu yang boleh ngerti bahasa. Oh subhanallah. Pantas dari tadi ketawa. Tahu gue ya bang. Gue yang bingung. Gue boleh nggak dari tadi ketawa. Rupanya dia ngerti. Hebat ya, tetap orang apa boleh. Senang juga gitu ya, didengar apa boleh ini. Iya. Makasih ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Syafi'i nggak goyang, dia baca doa, Ratu Zikul mana? Dia nawa. Istrinya udah mau pulang, tapi Syafi'i mana nawa? Kalau 500 gimana? How is 500 million? Nah, udah ada yang nawar 540. Oke, kalau 600 gimana? Istri. Kalau 600 boleh, nggak apa-apa ya.
Kapan Gio mau bayar? 2 bulan lagi. Saya mau bayar rumahnya 2 bulan lagi. Oke, nggak apa-apa. Bisa kasih uang muka? Nggak. Nggak pakai uang muka. Cash. Oh. Baik. Nomor handphone Bapak? Oh, ada handphone. Ini Madura. Ada Madura di sini ada. Madura. Nggak ada pakai handphone. Loh, saya kalau mau kontak gimana? Kalau ada yang mau beli, ya berarti bukan rezeki saya. Oh ya sudah lah kalau gitu. Pulang Bu, di depan rumah orang ini dicubit tuh Safi. Yang benar. Ini nyari 400.000 aja nggak ketemu. 1 juta lagi. Di sini Pak Syafi'i a'la minna. Syafi'i imannya a'la minni, lebih gede daripada kita orang. Apa kata Syafi'i? Bu, kita akan dijanjiin sama Allah lewat Ustaz besok masuk seminggu. Ini udah 7 minggu nih. Kalau nanti Allah bayar 10 kali lipat juga, jangan mau. Abang malam ini mau ngomong sama Allah, nggak usah pikirin kemana. Kontrakan biar urusan Abah yang hadapin. Urusan Allah adalah tolong bayar sedekah kita 700 kali lipat. Kalau Allah bayar 700 kali lipat, Bu, sedangkan kita punya sedekah 1 juta, berarti kita bakal punya duit 700 juta. Kita bayar yang 600 juta, yang 100 jutanya buat ibu, gedein Tuhan. Alhamdulillah, ditinggal sama istrinya. Ustaz, jadi kayak enak. Saya ketemu sama Syafi'i Desember 2008. Ada seorang wartawan Surabaya Post mencari saya atas perintah seorang yang memiliki pabrik senilai 6 miliar rupiah. Atas perintah seorang yang habis dapat proyek sebesar 38 miliar rupiah. Dan siapa yang membeli proyek itu? Siapa yang kemudian membelikan tiket si Surabaya Post punya wartawan dengan izin Allah SWT? Syafi'i. Dengan segala suka duka di 2 bulan itu Pak, di Desember 2007 di Desember 2007 dia kirim seorang wartawan ke saya bercerita tentang kisahnya. Saya melongo, betul, saya takjub. Saya sering sekali ngelihat testimoni sedekah, tapi setiap itu bulan saya takjub. Boleh dicatat omongan saya. Persoalan kita yang nanti adalah bukan nggak percaya sedekah itu dikabul atau tidak. Pasti, insya Allah. Yang menjadi question adalah gimana ya caranya Allah membalas, dengan cara apa? Itulah yang misteri yang disimpan sama Allah. Unpredictable. Betul ya? Undugable. Salah saya, berarti undugable. Iya betul. Kalau masalah dibayar apa dibayar Pak. Tapi caranya itu yang nanti exciting banget. Pokoknya bakal kejutan aja. Pak, itu yang disebut miracle itu. Iya. Itu yang disebut miracle. Itu disebut miracle. Allah. Syafi'i, berlakulah janji Allah. Bukan 10 kali lipat, tapi yang berlaku kepada dia adalah yang 700 kali. Ibu juga kayaknya bukan Indonesia ya? Indonesia. She's not Indonesia. Indonesia? She's not Indonesia. Oh, dia bukan. Translate. Oh, Saya Indonesia. oh semua. Wajahnya Arab ya? Beautiful. Istri orang ya? Enggak lah, memuji saudaranya ya kan?
Daripada gue bilang jelek lo malah. Nah, air matanya tuh, matanya. Padahal mungkin secara bahasa nggak terlalu nyambung, tapi air mata beliau, subhanallah. Every time I read Quran, I saw your eyes, subhanallah. When I miss you, I close my eyes and I need you. Oh, nah. Ibu gua kembali lagi. Ini udah di akhir-akhir nih. Udah masuk minggu ke-8. Udah tanda-tanda mau selesai ceramah. Minggu ke-8 datanglah Allah Subhanahu wa taala menjawab. Allah is answering his promise. Ada apa di akhir Februari? Ada deadline. Kalau Syafi'i nggak bayar, dia harus keluar. Dan yang terjadi bukan teman. Ayatnya sudah ibu bapak baca. Innallaha la yukhliful mi'ad. Di akhir Februari, alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak pernah mengecewakan saya dan tidak pernah mengecewakan kita semua. Syafi'i dan istrinya diusir. Ente bukan istrinya begitu. Bagaimana istrinya tuh? Hah? Diusir? Enggak Hollywood banget nih. Enggak happy ending nih. Itulah kita. Kita selalu memfonis itu. Seakan-akan ini jelek, padahal itulah keajaibannya. Ketika Syafi'i diusir, dia pindah kemana? Ke pasar pengungsi. Disitulah dia dagang. Kalau tadinya dia dagang di rumah, sekarang dia dagang di emperan. Kalau tadinya dia dagang di rumah, sekarang dia pakai meja. Kalau tadinya dia dagang ke meja-meja, namanya rumah makan, sekarang satu meja, satu kursi panjang. Tapi siapa yang sangka di situ datang duit miliaran rupiah. So, why we have to believe Allah SWT? Because He will give me the best. Kita mesti tawakal aja deh. Iman, duit, and then tawakal. Dapat beberapa hari, datang seseorang ke dia punya warung. Syafi'i, mau nggak nanganin catering buat pengungsi? Gitu. Itu dia. Syafi'i jawab, berapa pengungsi yang mesti kita? Kan itu dibagi-bagi zonanya tuh. Berapa pengungsi kita mesti bagi? Yang kita mesti siapa? Terus duitnya bagaimana? Syafi'i datang ke pesantren saya 14 Juni tahun 2008. Dia masih testimoni di teman-teman. Ngakaknya iya, ketawanya iya, sedihnya iya. Ketika dia ngomong, dia cerita di depan saya, depan istri saya, depan kerja muassasah, di depan board of yayasan. Apa kata Syafi'i? Kuping saya seperti mimpi ketika orang ini jawab buat 6.000 pengungsi. Dengar itu aja dia tuh mulai goyang. Sehari loh. Apalagi kata Syafi'i, orang ini nambahin 3 kali sehari. Tukang nasi udah bisa ngitung gitu. Iya kan? Udah bisa ngitung 18.000 sehari. Syafi'i Ustaz, ketika dengar 18.000, apa dia bilang? Jamaah, Ustaz Yusuf dan jamaah, saya ketika dengar 18.000 hampir pingsan saya. Saya mikir, di mana nyari karet gelang ini? Ini bukan omongan saya loh, omongan Syafi'i. Kita cuma ketawa, ini kirain mikirin duit apa ya? Ini di mana nyari karet gelang 18.000? Ibu nggak pernah membungkus ya, sebanyak itu coba. Lah, Allah. Setiap hari 18.000, 2 bulan tanpa dia sadari duitnya semiliar. Semiliar. Mathalul ladina
sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bila kita tidak percaya bahwa Allah bisa mengganti 10 kali lipat, Allah punya janji yang lain yang lebih bikin kita pusing lagi. Allah bilang 700 kali lipat. Oh if more, I can pay you back 700 times. Oh if more. Kalau kita 10 kali lipat yang udah goyang, gimana itu? Syafi'i dapat. Syafi'i cerita sama istri, depan saya, depan istri saya, Ustaz, 2 bulan seperti yang kami janjikan kepada si pemilik rumah, kami datang. Assalamualaikum. Oh, Bapak Mas, kita mau bayar. Baik, makasih. Gimana? Kalau nomor rekening saya, udah, nih, cash. Aduh, berat. Mana ada langsung transfer. Udah menggila-gila deh. Soal duit cashnya, waduh. Boleh kalau bangsanya pemulung gitu, Pak, duit cashnya luar biasa. Dia suka ngambil kertas ya, di pabrik. Kertas sisa. Tapi yang punya pabrik suka minjem giro sama dia tuh. Itu Madura. Jatuh sekali-sekali presiden dari Madura. Wah, dikeloin semua dia. Iya, siapa tahu kan. Ibu bapak yang tahu. Yang membedakan Syafi'i dengan kita, dia bilang sama istrinya, apa kata Syafi'i? Bu, ingat gak? Kita minta sama Allah cuma 700 kali lipat. Ini duitnya 1000 kali lipat. Jadi kita cuma ambil 700, sisanya 300 biar buat Allah. Januari, Februari, Maret, April dibayar. Januari sedekah 1 juta, April kemudian dapat 1 miliar. Di April itu dia sedekah 300 juta. Itulah sejarah kenapa di 2007 akhir dia dapat kontrak senilai 38 miliar. Begitu dia sedekah 300 juta nih, jadi jembatan, jadi lampu, jadi sapi, jadi majelis, jadi rumah, jadi 300 juta kan lega ya, bisa bagi-bagi sana bagi sini. Syafi'i di bulan November dapat kontrak 3 new kontrak dari perusahaan minyak yang ada offshore tengah laut. Jadi dia harus ngasih makan para pekerja di sana. Nilai kontraknya sepanjang tahun 38 miliar rupiah. Look, the way Allah, the way from Allah SWT change him. Oh, nggak bisa gede juga. Bisa gede. Kalau saya dari pasien, finish. Iya. Tinggal kita cerita ini jadi cerita doang, gitu ya? Atau jadi hidayah? Cerita ini cuma jadi cerita belaka yang bikin kita ketawa TV, sedih, terharu, bangun bulu kuduk, tapi habis itu kita nggak ada action? Atau ada action? Insya Allah kita minta semua. Inna nasalluka ya Allah al-huda. Kita minta petunjuk dari Allah. Syafi'i dan istrinya begitu dapat kontrak, dia ngomong sama si perusahaan, saya nggak bisa ngerjain proyek ini karena saya nggak punya alat, punya pabrik. Kapan kata si perusahaan? Tadi kita bangunin, dibangunin kok si perusahaan. Gila, di mana coba ada orang yang berkontrak dibangunin pabriknya juga, bla 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 bla. Nggak pakai bank, dibangunin.
Begitu jadi, disitulah Syafi'i kirim orang jemput dari Sukma. Saya pengen yang meresmikan dari Sukma. Ya Allah, saya seperti melihat kerajaan Allah. Yang saya lihat bukan pabrik, yang saya lihat adalah betapa agungnya Allah SWT. Allah. Di bandara bulan Maret sama istri saya dan Syafi'i ikut istrinya. Syafi'i nanya, Ustaz, apa yang harus kami lakukan berikutnya? Saya ngomong ke Ustaz Samsi, Syafi'i, iya Ustaz, rumah yang 700 juta masih ada? Nah, saya tahu deh, pasti ngincer yang itu. Saya ngincer yang itu. Ustaz, dari tadi saya berharap Ustaz nanya tentang rumah itu. Emang kita mau kasih sama Allah, Ustaz. Allah udah kasih lebih, buat apa kita punya yang begini kan? Salah apa kita? Cek, rumah 700 juta yang selama ini diimpikan, digeser buat Allah semua. Hasilnya apa? Dia sekarang jadi nomor 5 atau nomor 6 gitu. Catering terbesar di Indonesia. Allah, googling aja. Pokoknya di antara itu tadinya susah. Umurnya 2 tahun. Umur perusahaan masih baby pak. Naik ke atas. Cuma sedekah yang bisa membooster kayak gitu. Nah begitu juga ibu bapak semua. Mana ibu-ibu? Tuh. Pakai cincin, pakai cincin, pakai nggak? Pakai Ustaz. Pakai begini. Coba lihatin cincinnya, lihat. Ada yang begini Ustaz, aman gue nggak pakai. Saya udah bilang, kalau kenal sama saya, kenal sama sedekah, kenal sama Allah, sedang dia emang punya, dia pasti bawa mau suratnya. Kapan lagi kita mau masuk masuk gitu? Tapi yang separuh-paruh dia taruh di laci. Pasti tak cincin. Begitu nyampe tuh kan. Coba yang bawa cincin mana? Yang bawa cincin. Yang bawa. Saya pengen lihat. Yang pakai, yang bawa, yang mana? Oke, sekarang lihatin cincin. Oke, lu keliling. Lihat. Oke, lihat. Nggak usah disedekain. Aman kan? Baik kan? Nggak usah disedekain. Baik kan? Jahat. Bila saya membiarkan Anda tidak sedekah, saya jahat. Kenapa jahat? Udah berapa lama lo pakai itu cincin? Emang nggak ingat? Nggak pernah bertambah? Bertambah nggak? Enggak, segitu aja. Coba lihat udah berapa tahun. Ada yang udah 5 tahun, ada yang udah 10 tahun, betul nggak? Ada yang selama dia jadi ibu, bahkan bercucu, dia wariskan dari cucunya. Oh, jangan. Kalau bisa kita copot aja, jadi surga aja deh. Jadi surga aja deh. Bu. Pakai kalung, pakai gelap, pakai. Satu-satu balik ke kamar mandi. Boleh akan dulu. Enggak. Tuh, dari bulan. Panitia. Tutup pintunya. Enggak ya, saya nggak jadi orang jahat. Justru saya ngerasa gitu. Saya ini udah makan nasi goreng. Nasi gorengnya enak. Masa saya nggak mau kasih tahu saudara saya? Ada nasi goreng enak banget loh. Kalau saya antar, saya paksa, saya bayarin. Kiai saya bayarin sedekah buat saya. Saya datang ke kiai saya, punya masalah apa kata kiai saya? Kamu sedekah? Dia bilang nggak punya duit kiai. Dia bayar. Ini ada duit kiai, lu bagi semua. Ya bagi pakai duit kiai. Saya pulang lagi balik ke kiai, sudah saya sedekah semua. Insya nanti kalau lu dapat lu balikin sedekah gua. Saya sama Gus Arif itu. Kok boleh dipanggil teman? Oh, kemarin saya cerita di sana, Kiai Jericis yang di sini, Gus Arif.
Nanti di next city di Philadelphia kita cerita tentang Ustaz Basuli, guru-guru saya. Wow, Pak, coba lihat saving account. Masih ingat berapa jumlah? Masih ingat? Coba bayangin kalau Allah kaliin 10 gimana ceritanya? Kalau Allah kaliin 700 gimana ceritanya? Ini saatnya buat nge-break. It's time to break. Ini saatnya. Justru kalau pengen punya banyak duit, begitu caranya. Bukan. Ayo ikutin saya. Ikutin. Kalau pengen banyak duit, ayo. Bukan. Tangannya mana tangannya? Kalau pengen banyak duit, bukan. Nanti dia datang ke teman-temannya. Betul nggak? Tepuk tangan buat saudara semua. Bismillah, coba tengok-tengok di kampung. Udah ada masjid di belakang. Tengok saudara kanan kiri bisa sampai siapa yang butuh biaya. Coba. Selama ini insya Allah sudah. Yakin saya. Kalau enggak ibu nggak di sini. Tapi kali ini coba digedein. Kali ini digedein. Seperti Syafi'i, injek aja kan nol. Kalau Syafi'i kira-kira sedekahnya 100.000, kejadian nggak? Nggak kejadian. Syafi'i nganolin. Nganolin. Al-Fatihah. Apaan itu? Bagian apa? Oh. Iya dah. Insyaallah. Fungsi perlu apa dulu deh? Urusannya hati ya. Hati ya. Bisa diisi kalau emang kita niat kurang, tetap aja nggak ada. Tapi kalau kita niat kencang, nggak diisi buat insya. Cuma dengan kita isi, insya Allah mudah-mudahan jadi ikatan buat kita semua. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mohon ridhonya ya. Jadi saya punya santri-santri di dalam Quran. Saya pengen mereka ini udah hafiz. Jadi yang kita kirim nanti yang sudah hafiz loh. Saya pengen itu loh, ada lulusan dari Washington, lulusan dari Boston, lulusan dari apa ya? Apa lagi? Perguruan tinggi yang bagus di mana lagi? Harvard di Boston ya. Pengen itu dengar ada lulusan Harvard dia hafal 30 juz. Padahal 30 juz udah selesai di pesantren. Nah kalau bisa itu jadi jariah situ. Jadi kita berangkatin kemarin, kita selesaikan. Coba sebentar. Tutup dulu kertasnya. Kita masuk menit-menit akhir. Duduk dulu sayang. Ayo, duduk dulu. Kita masuk menit-menit akhir. Kita berdoa dulu semua. Pertama, biar Allah kasih berkah masjid ini dengan imam dan juga yayasan-yayasan lain di seluruh dunia Allah, termasuk terutama di antaranya Yayasan Ustaz Syamsi dan kawan-kawan Nusantara Foundation. Yang kedua, kita minta sama Allah niat sedekah kita pada malam hari ini. Duitnya nggak masih hari ini ya. Niat kita sedekah pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan ridho Allah, menutup dosa-dosa kita, mendatangkan lagi kebaikan-kebaikan yang tidak kita duga, menjawab segala doa kita insya Allah. Al-Fatihah. Baik ibu bapak dan Allah, saya akan memandu ibu bapak tidak menulis di kertas ini, tapi menulis di hati.
Nggak ada di antara kita yang nggak punya hajat, betul? Pasti punya hajat. Nggak ada di antara kita yang nggak punya masalah, pasti punya masalah. Kalau dia nggak punya hajat, dia nggak punya masalah, pasti dia punya dosa. Kita minta sama Allah tiga-tiganya ini menjadi hak kita. Hajat di kamu, masalah diselesaikan, dosa diampuni. Amin. Ya Allah. Ibu bapak yang mata Allah, secara kebutuhan kasar mata tadi udah dikasih tahu $200.000. Dari $200.000 itu, ibu jangan punya pikiran harus sedekah sekarang. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah mungkin di dalam 1 tahun itu ibu lagi ada agenda nih. Ada yang lagi jual tanah, ada yang lagi pengen dapat bonus ini, bonus itu. Sekarang kita niatin mau. Ya Allah, contoh nih ya. Engkau tahu saya belum punya jodoh. Sedangkan kau tahu saya ada bonus nih akhir tahun 2015 nanti nih. Itu aja deh yang saya niatin dikasih dari sekarang. Contoh ya, contoh. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah saya ini bisa mendatangkan jodoh. Nah, template di urusan yang lain. Mungkin ada yang nggak pengen jodoh tapi pengen anak. Ada yang pengennya mungkin rumah. Ada yang pengennya pekerjaan yang lebih baik. Ada yang pengennya bisnis. Ada yang pengennya kesehatan barangkali. Ada yang pengennya haji ke Baitullah barangkali. Siapa yang pengen haji tadi? Berapa duit pergi haji? 7.000. Kalau pengen dapat 7.000? 700. Pintar. Ada 700? Ada. Kalau ada tinggal kasih. Ya ngapain nyari sisanya? Nyari 6.300? Capek. Kasih ilmu. Tunggu aja panggilan. Dosa. Kasih kan? Kalau punya 1.400? Berdua. Oh. Kalau punya 3.000? Bisa sama orang tua. Oh. Itu kalau pengen Allah bayar 10. Kalau pengen Allah bayar 700, ya Karim, jadi aneh. Jadi aneh. Kakak. Allah betul sih. Ya Allah, 40 juta dengan udah tinggal berangkat doang kan? Di depan aneh ini ada orang. Jadi semua, aneh berangkat beli satu nyambut. Nggak bisa jadi jemaah tuh. Tolong Ustaz, beli mobil aneh. 40 juta tinggal bayar ya. Apa yang terjadi? Insya Allah ini jadi bahan iklan dari dia besok. Ceritanya bagi-bagi lah ceritanya. Jangan semua di sini ya. Tapi begitu caranya sih. Ada 700. 1.400? Ada. 2.100? Ada. Lega. Kalau 2.100 kita sedekahnya, kuota mintanya lebih banyak lagi. Haji, punya anak soleh-soleh, punya rumah ini, punya usaha di tanah air ini. Nggak bohong nih, premi gede, premi kecil beda. Selagi pengen ditanggung yang VIP punya bayar sebulan 2.000. Yang mana ada tanggungan yang gede mah mesti gede lagi pancingannya gitu. Ayo pikirin dulu angkanya. Tadi bayangan udah saya kasih tahu, kalau dibagi 500 orang ketemunya apa berapa tadi kan? $33 atau ngomongin deh 40 dah. $40 sebulan deh. Bisa bayar sebulan. Alhamdulillah. Enggak bayar dulu apa? Tungguin aja begitu 6 bulan keprok, cetek 240. Tapi saran saya sama Allah malu nasi aja. Bagaimana kan ceritanya? Misalnya Samsung 8 turunin jadi Samsung 2 gitu. iPhone 6 potong-potong jadi iPhone 1 gitu. Ganti dulu lah sampai pakai karet gitu supaya bisa sedekah yang gede nih gitu ya. Ayo kita berdoa dulu. Kita berdoa sama Allah. Hatinya lagi pada terbuka, langit Allah lebih terbuka lagi. Kita salawat dulu 3 kali. Allahumma sholli ala Allahumma sholli. Allahumma sholli. Istighfar 3 kali.
Silakan ibu, bapak berdoa kepada Allah. Terserah doa masing-masing. Saya aminin dari sini. Bilang sama Allah, ya Allah saya mau sedekah. Mudah-mudahan kau bantu saya begini begitu. Silakan. Amin. 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 Doain yang lain, doain yang lain. Sedekah biar sedikit, tapi kuat mintanya banyak. Boleh minta. Coba banyak. Amin. Doain di masjid, biar jemaahnya, pengurusnya, pengurus, nafkah, nggak ada yang percaya, nggak ada yang ribut. Amin. Al-Fatihah. Ya, silakan ditulis deh namanya, nama tinggalnya berapa. Kalau emang khawatir kita jadi riak, nggak usah ditulis. Insya Allah simpan buat Allah. Pak Firdaus, terima kasih ya. Jadi di sini kita. Alhamdulillah. Terima kasih buat jemaah yang lain. Gak usah. Gak usah. Biar saya yang selesai. Biar ditulis dulu. Kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minta apa selendang apa sejadah Ustaz Mami apa ya antum mau istri nih boleh lihat nih lihat dulu nih ini sejadah nih ya ini masih kosong nih kita taruh di depan. Yang ini jangan dihitung di kertas. Ini mah DP aja. DP buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bakal bawa $1, $1 gua nggak bakal bawa. Nah, ini murni buat imam. Kalau ada lebihnya buat siapa kan masih tambahan gitu insya Allah. Taruh dah di sini. Jangan pulang dulu sebelum ke depan semua. Yang punya cincin copot cincinnya, yang punya gelang, kamu nggak buat apa juga itu. Insya Allah. Barokah. Amin. Miliki rasa malu keluar dari majelis cincin masih dipakai. Gimana ya mau boleh? Nggak. Boleh ditukar bang. Kan kadang-kadang ada riwayatnya. Ibu, bapak, mohon maaf ya kalau saya ngomongnya suka bercanda, barangkali ada nyelamatinnya. Makasih banyak. Sekarang sebelum saya tutup, saya minta didoain. Buat saya, buat Ustadz Syamsi, buat Pak Haji Ratno yang nyetirin, buat Reza yang nyetirin, buat istri kami, buat Mas Jody, Mbak Anik yang ngikut, buat Wirda. Mudah-mudahan dengan doa ibu bapak semua kami disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberesin urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulin segala hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup segala aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan pada nurul khatimah dan masuk surga. Silakan ibu bapak doain, terserah doanya gimana. Silakan minta hadiah doa. Silakan doain saya Ustaz Syamsi, Ratno, Reza, Jody, istri-istri kami yang anak-anak. Amin ya Allah, kabulin doanya buat kami. Kabulin. Amin. Kabul. Kita baca salawat lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Demikian, saya kembalikan lagi kepada Mas Arif dan MC. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu yang lebih, insyaallah kita sehat dan lapang. Terima kasih dan sekali lagi saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.